Hai, halo, kembali lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto. Disclaimer, jadi saya bukan mengajak kalian menjual ataupun untuk membeli sebuah aset kripto, tetapi saya hanya membagikan sebuah informasi atau berita dari dunia cryptocurrency. Nah, jadi kali ini saya merekod video ini di jam 20.43 di hari Jumat 12 Oktober. Dan setelah saya merekod, akan langsung saya upload sehingga kalian mendapatkan berita yang benar-benar terbaru, bro. Ya. Nah, jadi buat kalian yang baru saja bergabung di YouTube ini, yang baru saja melihat video ini, silakan kalian subscribe dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency lainnya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan lihat pergerakan market pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas berita dari Mana Token. Waduh, ini sangat mantap ya. Nah, kita lihat market hari ini ya, tepatnya di hari Jumat 12 November ya, hari ini. Wah, ini koreksi yang cukup dalam ya, merah-merah ya. Bitcoin terkoreksi sekitar 2% ya minusnya ya. Waduh. Dan diikuti dengan altcoin lain merah-merah. Wah. Cuman beberapa altcoin lain yang hijau ya. Kita bisa lihat di sini, boom, Mana. Gila sih Mana ya. Yang lain merah-merah, si Mana ini dia naik sendiri. 30% naiknya, bro. Waduh. Ya. Dengan harganya saat saya merekod video ini yaitu 46.000. Si Mana cok naik 30%. Sedangkan altcoin lain ini koreksinya cukup dalam ya. 3%, 2%, 1%, waduh, 4%, 5% ya. Waduh, ini mudah-mudahan ini koreksi wajar ya. Mudah-mudahan bukan dam ataupun longsor ya. Nah, kita akan lihat saja beritanya apa sih kira-kira. Token Metaverse Mana dan Sen mencatat keuntungan 2 digit saat pasar terlihat merah. Nah, saat pasar merah si Mana malahan dia naik. Ya, malah mereka untung. Karena sebagian besar cryptocurrency terkenal melihat merah di pasar pada hari Jumat 12 November. Nah, sekarang hari Jumat 12 November. Nah, jadi saya membagikan berita itu benar-benar terbaru ya, bro. Bukan berita yang sebulan lalu atau seminggu yang lalu. Dan ini akan benar-benar saya langsung upload. Sehingga kalian benar-benar mendapatkan berita yang terbaru dari kripto. Jadi kalian tidak ketinggalan beritanya. 2 token Metaverse telah berhasil naik ke keuntungan 2 digit. Widih, dalam seminggu Facebook, anak perusahaan Meta Platform, Nasdaq Meta, mengumumkan perubahan namanya token The Sandbox Sen dan Decentraland Mana. Keduanya terikat pada Metaverse, memperoleh keuntungan 210% dan 200% masing-masing. Widih. Meta sebelumnya Facebook sedang bekerja untuk membuat Metaverse. Meskipun tampaknya kripto dan token non-fungible NFT akan berperan di dalamnya, komunitas kripto tidak terlalu senang dengan hal itu. Istilah Metaverse mengacu pada versi kedua dari internet yang ada di samping yang pertama. Dalam versi ini, berbagai sosial yang mendalam terjadi dalam pengaturan lingkungan 3D dan penggunaan NFT, landscape, dan realitas virtual atau VR. Game, avatar 3D, cryptocurrency, metaverse, aplikasi, terdesentralisasi, dan kontrak pintar semuanya didukung. Decentral naik 30%. Wow, ini sama nggak ya? Oh, ini yang keduanya ya sepertinya. Oke, kita baca juga. Decentral adalah game realitas virtual atau lebih tepatnya platform kehidupan virtual yang didukung oleh cryptocurrency dan dibangun di atas blockchain Ethereum.
Setelah mendingin, setelah lonjakan awalnya sekarang diperdagangkan pada 3,27 dolar. Naik 30%, 38%. Nah, kalian bisa lihat tadi si mana naik 30%. Jadi ini benar-benar berita yang masih baru, yang baru keluar langsung saya upload. Langsung saya bagikan kepada kalian. Pada hari itu dan 28,2% selama 7 hari terakhir menurut statistik CoinMarketCap. Metaverse masih dalam proses yang selalu berkembang karena meningkatnya minat dan penggunaan Decentraland. Nilai token mana dihargai. Situs ini baru saja menyelenggarakan Metaverse Festival pertama kalinya dari 21 Oktober hingga 24 Oktober. Meski pergeseran oleh Facebook ke realitas virtual telah menginspirasi banyak minat para cryptocurrency ini dan dunia virtual yang diwakilinya, menurut Lucas Autumuro, Direktur Penelitian di Startup Analytic Data into the Block, Metaverse. Peningkatan kesadaran di seluruh dunia akan potensi Metaverse akan menghasilkan inovasi terdesentralisasi yang lebih cepat. Khususnya ekonomi ahli strategi investasi dan mantan manajer dana lindung nilai Raul Pal menyatakan, jangan salah, Meta atau Facebook dengan diam dan pengalaman, Metaverse adalah cara untuk membawa miliaran orang ke dunia teknologi buku besar terdistribusi ini. Waduh. Jadi menurut si ahli strategi ini ya, si Pak Raul ini, Metaverse ini ya, ini bakalan jadi masa depan, bro, ya. Investasi masa depan yang bakal membuat orang itu jadi miliarder katanya ya. Jadi kalau kalian udah serok belum sih mana ini atau token Metaverse nih? Ini sepertinya saya juga sedikit yakin sih, nampaknya si Metaverse ini bakalan jadi masa depannya ya kripto. Selain mana, Sandbox berharap untuk membangun Metaverse di blockchain yang akan berfungsi sebagai platform berbasis komunitas bagi pengembang untuk memonetisasi barang digital dan pengalaman bermain game. Rubiung, CEO Animoca Brand yang memiliki The Sandbox tidak puas dengan fakta bahwa perusahaan tersebut terkait dengan Facebook dan sejarahnya, yang menyatakan ini adalah dukungan besar bahwa kita berada di sektor yang siap untuk masuk ke arus utama. Tetapi di sisi lain itu mengkhawatirkan saya karena saya pikir bagian dari visi dan impian kami setidaknya dengan Metaverse adalah bahwa itu adalah tempat yang sangat terbuka dan Facebook sayangnya tidak memiliki sejarah keterbukaan yang hebat. Nah, jadi menurut si CEO Animoca Brand ini, dia tidak setuju dengan orang yang membuat ini ya, sepertinya Metaverse ini, wah ini berasal dari Facebook nih, wah jadi viral. Nah mereka nggak setuju dengan hal itu. Karena katanya Facebook itu tidak memiliki sejarah keterbukaan yang hebat, katanya ya. Jadi banyak si CEO ini nggak setuju dia dengan terkaitnya Facebook gitu kan. Saat ini Sandbox berpindah di tangan pada $2,73, naik 17,54%, bro. Widih. Dalam 24 jam terakhir dan 2,88% selama 7 hari sebelumnya. Sand adalah lingkungan virtual lain di mana pengguna dapat membuat, mengontrol, dan memonetisasi pengalaman game mereka. Menurut pengembang ini, adalah metaverse virtual yang dimiliki oleh orang-orang yang penggunanya, dan NFT mewakili kepemilikan aset dalam game. Nah, jadi inti dari sini ya, bahwa mereka mengatakan metaverse itu adalah masa depan ya. Dan kita tahu token mana ini dia naik 30%-an ya. Kita lihat lagi apakah turun. Kita refresh. Oh, masih ya.
dia naik 31%. Waduh. Dan ini Sun ya. Waduh. GG sih ya, token metaverse lagi viral gini ya. Mudah-mudahan si Shiba kita ikutan viral juga nanti ya berikutnya ya. Nah, lagi koreksi ya. Gak apa-apa bro, yang namanya investasi itu untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek itu trading ya. Nah, jadi teman-teman ya, buat kalian yang baru lihat video ini, silahkan kalian subscribe dan kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency lainnya. Nah, si Mimin ada rencana nih, kira-kira kalian setuju nggak kalau kita buat Telegram? Nah, jadi kalau Mimin mau upload video, nanti Mimin share di situ. Dan kalau ada kira-kira menurut kalian token yang early, yang bagus, kalian bisa share di situ keunggulannya. Nanti bakalan kita review sama-sama di YouTube Calon Sarjana Kripto. Nah, jadi kalau kalian setuju, silahkan kalian komentar di bawah. Kalau kalian setuju, besok kita akan buat grup Telegramnya. Oke, mungkin sekian dulu. Oh ya, baru ingat. Maaf, mungkin banyak teman-teman semuanya yang nggak dibalas komentarnya itu karena si Mimin saat ini sedang sibuk ya. Sedang banyak pekerjaan lain yang ada di dunia nyata ya. Nah, jadi kita nggak bisa lihat komentar, jadi nggak dibaca kadang ya. Tapi mudah-mudahan nanti Mimin sering baca komentar kalian ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Kita next di video berikutnya. Salam cuan.